Bahkan yang dapat medali pun nggih, itu kadang kita, "Kenapa sih nggak terpikir itu?" Begitu ya. Sebenarnya mereka biasa, tapi mereka bisa mengemas judulnya itu sedemikian rupa sehingga reviewer itu menganggap, "Oh ini ide kreatif dari mahasiswa." Nanti adik-adik bisa memikirkan ini bersama dengan tim dan juga dosen. Ini contoh kreatif secara, kecil aja gini ya. Ini ada makan mie panas, gimana berpikir daripada nggak, niup gitu ya, pasanglah kipas. Itu sudah menunjukkan, ide kreatif yang direalisasikan. Kalau ide saja, itu tidak akan menjadi apa-apa adik-adik. Sekecil apapun ide Anda, itu kalau Anda tambahkan action di dalamnya, itu akan menjadi satu produk ya. Siapa tahu proposal PKM gitu nggih, insyaallah. Jadi tolong dibubuhkan action di dalam ide adik-adik. Saya yakin dan percaya adik-adik di sini, pasti semuanya kreatif, kreatif kemudian memiliki ide-ide yang cemerlang. Cuman masalahnya adalah adik-adik berani nggak menuangkan ide itu dalam bentuk tulisan, itu masalahnya. Gitu. Nah, ini ada, informasi terkait, bidang PKM sasaran IKU dan juga SKS konversi PKM, nanti adik-adik bisa dilihat di materinya. Sekarang PKM-nya jumlahnya udah banyak skimnya, adik-adik. Kalau dulu pernah mengalami 5 bidang, 8 bidang, sekarang, jenisnya ini yang tahun kemarin nggih, karena, pedoman yang terbaru belum ada, tahun 2022, itu ada 10 PKM. Jadi kalau saya sendiri jujur bingung. Kalau suruh memilah mana yang harus saya pilih untuk, kompetisi gitu ya. Nah, mungkin sekedar sharing dan juga saran untuk adik-adik, saya tidak mematahkan semangat, tapi kalau saya boleh memberikan saran, adik-adik bisa menyasar PKM-PKM yang memang sering lolos di Unipma. Kita rasional saja nggih, Bu, mohon maaf. Jadi yang sering lolos di Unipma itu tidak semuanya adik-adik. Jadi kita langsung fokus saja ke poin 3, 4, itu bisa PKMK, PKMPM, kemudian PKMAI, PKMP itu sangat memungkinkan. Namun kalau PKMP itu yang paling memungkinkan adalah prodi yang memiliki lab. Kalau ya kayak ada farmasi, biologi itu masih bisa kompetisi di PKMP. Karena saya beberapa kali mencoba masukkan proposal di pendidikan matematika juga selalu gagal di sini karena mungkin kurangnya ada unsur laboratorium itu, Bu. Sehingga Dulu anak saya pernah sih Bu sosial humaniora. nah Jadi itu bagus. tapi nggak sampai timnas, tapi didanai lumayan sih. Yeah. Nah Jadi itu Bu Elana, nggak butuh pengujian tertentu yang di lab yang nanti akan menjadi blunder ketika reviewer yang terakhir itu loh Bu, biasanya kan ada ya. Nanti kan ditanyain loh ini nanti uji labnya apanya. Nah, anak saya presentasinya ya tentang ini, tentang temuannya di kelas, apa-apa seperti itu bisa. ya. Alhamdulillah bisa kemarin, ya. Ya, alhamdulillah. Jadi RSH, RE itu berarti nanti langsung ke dosen pembimbing masing-masing karena yang tahu bidangnya. Karena ini harus sesuai dengan bidang, Bu. Bidang, ya. Sehingga nanti bisa langsung ke dosennya, misalkan dosennya ini bisa memberikan saran, bukan unsur kreatifnya, bisa dicoba. Karena ini juga tidak menutup kemungkinan untuk RSH, gitu. Kalau RE kayaknya saya belum ada pengalaman di Unipma, saya dengar, gitu. Atau mungkin kalau yang sudah pernah penelitian bisa ke AI adik-adik. Jadi saya bukan mematahkan semangat, tetapi saya menunjukkan peluang yang terbesar lolos itu di PKM yang mana kalau di Unipma. Setahu saya nanti bisa di cross check juga melalui Bu Farida, karena Bu Farida juga ada di sini. Yang sering lolos ya itu yang saya sebutkan tadi. Walaupun pernah GFK itu pernah, VGK sekarang namanya, itu dibimbing oleh Pak Edi. Nanti saya akan bahas satu persatu tentang PKM ini dan juga karakteristiknya supaya adik-adik tidak salah skim karena ini adalah modal pertama. Sekali salah skim udah reviewer tuh seneng langsung aja dibuang gitu. Senang reviewer salah skim judulnya sudah ini sudah biasa itu reviewer seneng jadi nggak perlu baca dalamnya. Sekedar sharing Bu, apa bener nggak sih konon katanya ketemu kesalahan sedikit aja itu udah menggugurkan segalanya. Ya betul. Nggak perlu baca detail apa-apa, tapi kalau udah bentuknya nggak karu-karuan atau apa udah ilfil dan otomatis dicoret konon katanya. Itu realita Bu Elana. Jadi memang benar-benar terjadi seperti itu. Makanya kenapa saya sampaikan di awal, tolong benar-benar simak domain yang terbaru nantinya. Kalau memang tips mungkin buat adik-adik, karena kan domain itu tebel ya adik-adik. Jadi adik-adik fokus ke PKM yang dituju saja. Misalkan ke PKMK, karena akuntansi ya sangat mungkin ke K.
langsung di-print saja yang khusus K saja. Adik-adik nggak usah mempelajari yang lain, nanti tambah bingung. Adik-adik fokus ke K, kemudian format, spasi, tulisan, font, itu diikuti semuanya. Bahkan penomoran halaman itu juga diikuti semua. Cover-nya sekarang tidak ada, itu juga diikuti. Oke, jangan sampai itu terlewat karena kesalahan sedikit gitu ya. Mungkin adik-adik lupa memberikan after before space after before paragraf. Itu bisa dibuang karena kelihatan. Oh, jaraknya kayaknya lebih renggang dibandingkan seharusnya, itu bisa diabaikan sama reviewer. Sehingga reviewer itu saya juga sering sharing sama Pak Edi, kebetulan Pak Edi reviewer nasional Belana, nanti kalau ingin sharing bersama beliau terkait bagaimana cara mereview bisa. Jadi ada kesalahan kecil itu reviewer senang karena nggak perlu baca dalamnya. Jadi hati-hati adik-adik saat isi yang adik-adik udah tulis itu sudah berupaya dengan semaksimal mungkin menuliskan yang terbaik, tapi kalau adik-adik membuat kesalahan kecil spasinya atau apa eman sekali. Sehingga perlu diperhatikan benar-benar pedoman 2023 nantinya. Oke. Ini kriteria, ini baru saya kopikan yang dari PKM sebelumnya, pedoman sebelumnya, sehingga nanti bisa berubah-ubah mulai dari pendanaan, jumlah anggota. Saya tidak berani sharing terlalu banyak Belana karena ini sangat sangat bisa berubah untuk tahun depan. Yang penting adik-adik tahu ternyata sekarang ada 10 bidang. Gitu loh, tidak 5 bidang seperti kemarin. Kemudian namanya juga beda. Kalau dulu PKMM, sekarang itu pengabdian masyarakat PM. Itu juga boleh diuraikan, pengabdian masyarakat ya harus disingkat seperti apa yang ada di pedoman. Penamaan, bahkan penamaan file itu juga harus disesuaikan dengan pedoman. Itu saya yakin Bu Elana juga sudah memiliki pengalaman itu. Nah, ini alur dan muara kegiatan PKM dari 10 bidang tadi yang adik-adik belum tahu, ya dibagi menjadi 2. Yang 9 bidang ini muaranya PIMNAS. Namun yang PKMAI ini tidak dilombakan di PIMNAS. Jadi saat lolos hanya diberikan reward ya. Kalau yang nggak mau ribet itu bisa dan sudah memiliki penelitian bisa menyasar ke sini. Ini bisa join sama dosennya. Karena di sini nanti ada reward biasanya 3 jutaan dan itu lumayan karena tidak perlu melakukan kegiatan apapun setelah lolos. Tapi kalau PKM yang lain itu setelah didanai harus melakukan kegiatan, pelaporan dan lain sebagainya. Monggo silakan nanti diskusi dengan dosennya. Nah, ini lakukan ini sebelum adik-adik menulis. Yang pertama, ini sebenarnya teori, namun penting juga adik-adik harus memahami kriteria dan juga karakteristik masing-masing PKM. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, fokus ke satu aja yang disasar itu apa. Sampaikan idenya dengan dosen, kemudian dosen akan mengarahkan ke PKM apa, terus adik-adik fokus ke situ. Kemudian tentukan 5W1H dan pastikan ini termuat semua di latar belakang. Karena kan biasanya yang pertama dibaca oleh reviewer adalah latar belakang, dan kalau ini semua sudah muncul, saya yakin reviewer tidak bertanya-tanya lagi. Kemudian jangan salah kamar, ya. Jangan salah kamar itu artinya apa, Bu? Misalkan ini tuh sasarannya ke anak inklusi gitu, tapi masuknya PKMK gitu, itu nggak boleh. Atau langsung diabaikan itu, karena ada kriteria khusus ya untuk menentukan SKIM PKM. Kita mulai dari karakteristik dan juga kriteria PKM RE dan juga RSH. Nah, ini di dalam PKM ini PKM penelitian dan yang tahu nanti metode dan yang lain sebagainya itu adalah dosen pendamping Anda ya. Jadi makna umumnya ini menggunakan fakta fenomena dengan pendekatan ilmiah. Dan khususnya itu untuk semua itu harus satu yang menunjukkan temuan juga kebaruan. Novel harus ada. Kemudian tujuannya ini juga untuk menumbuhkan minat dan kemampuan peneliti ya tentunya. Dan saya yakin ini yang lebih tahu adalah dosen masing-masing ya di program studi masing-masing. Karena di sini nanti kaitannya sama penelitian ya. Saya nggak bisa sharing banyak karena masing-masing program studi memiliki tipikal jenis penelitian yang berbeda-beda. Ya. Nah ini tribulannya ini kalau yang tahun kemarin ini kelompok pengusulnya berjumlah 3 sampai 5 orang ya.
terdiri dari 1 orang ketua dan 2 sampai 4 orang anggota dan paling tidak ketuanya itu harus ada di program studi yang bersangkutan ya, sesuai dengan, ilmu yang dipelajari. Kemudian di sini, pendanaannya kalau tahun kemarin itu ada kisaran ya sekitar 12-an nggih total nggih, dan ini, bidangnya riset seperti yang saya sampaikan tadi. Harus sesuai bidang ilmu dan yang paling tahu nanti adalah dosen, pembimbing masing-masing ya. Untuk RE, RSH dan juga RE nanti bisa dikaji bersama dengan dosennya. Oke, kemudian ini kunci sukses dari research itu yang pertama tantangan intelektualnya harus ada di situ, kemudian fokus kepada permasalahan. Nah ini Bu Elana dan, mungkin saya senang karena Bu Elana mendampingi karena biasanya itu, debat ke mahasiswa dan panitia dan kadang itu mereka, kadang bisa saja tidak bisa menafsirkan apa yang saya sampaikan begitu nggih. Kalau Bu Elana ada, saya yakin nanti bisa memberikan tekanan ke mahasiswa bahwasanya nanti di semua PKM, tidak hanya di PKMR, itu berangkatnya harus dari permasalahan. Jadi ada problem yang ditangani oleh mahasiswa, baik PKMK, PKMM, PKMR, ya semua PKM itu harus berangkat dari masalah. Kalau bisa masalahnya itu bersifat general, umum gitu nggih, yang memang menjadi masalah yang perlu segera ditangani, seperti itu. Jadi harus berangkat dari masalah, bukan ide kreatifnya dulu, tapi masalahnya apa, kemudian ide yang muncul apa, itu poinnya. Kemudian, ini kalau PKMR saya kembali lagi, kekuatan metode risetnya, kemudian kualitas datanya, dan juga kualitas keluarannya. Saya percaya ini, nanti akan bisa dipilih oleh dosen masing-masing. Lanjut ke kriteria dan karakteristik PKMK. Nah ini PKM kewirausahaan. Saya percaya juga sudah pernah lolos nih Bu Elana untuk PKM ini. Kalau kewirausahaan belum kayaknya. Nggak tahu kalau sebelum saya masuk ya, baru 2017 soalnya. Nggih. Nggih. Kalau PKMK ini, poin pentingnya adalah profit. Jadi di sini yang dilombakan itu profit yang dihasilkan oleh mahasiswa, usaha mahasiswa. Karena di sini nanti kalau bisa ini menjadi satu cikal bakal adik-adik itu memunculkan produk usaha yang baru. Tapi bukan kerennya produk yang dilombakan, tetapi profit yang dihasilkan. Kemarin yang menang PIMNAS itu adalah menghasilkan deterjen bowl dan kemarin kayaknya nggak ada celah saat presentasi PIMNAS karena omsetnya itu sudah 21 juta ya selama setengah tahun begitu. Dan itu dijual melalui marketplace seperti itu dan karena dia bisa menunjukkan profit, kemudian idenya juga kreatif menarik, kemudian juga dia menambahkan satu unsur yang alami begitu nggih. Jadi deterjennya dibuat dari bahan-bahan alami sehingga tidak merusak tanah itu ya, unsur kreatifnya dimasukkan di situ selain profitnya juga ditonjolkan akhirnya dia dapat medali emas. Jadi kalau PKMK di sini nanti tonjolkan yang melakukan adalah mahasiswa sendiri. Jangan sampai berarti sudah terjadi ya Bu? Nggih. Sudah terjadi nggih Bu? Kalau proposal belum. Oh gitu. Kalau pas PIMNAS nggih. Kan nanti dapat dana kemudian baru menjalankan usaha. Oh gitu. Tapi hati-hati. Berarti nanti rancangan enggak apa-apa ya, belum si anak-anak nih misalnya punya pandangan bikin bisnis ini gitu, tapi belum terjadi. Kan saya yakin beberapa mahasiswa di sini wirausahanya jalan nih, nyambi-nyambi nggak tahu apa, dagang apa mungkin atau apa, produksi apa. Nah, kalau yang sudah terjadi berarti kan otomatis bisa ya masuk PKMK. Nah, tapi nggih, saat mengajukan proposal jangan dibilang itu sudah terjadi nggih Bu. Oh gitu. Tapi karena kan kita memang mengharapkan pendanaan untuk menjalankan itu seperti itu. Tapi yang perlu digarisbawahi jangan pernah menyebutkan dibantu oleh orang luar. Jadi kadang itu kesalahannya kok bisa menghasilkan produk sebanyak itu? Iya, karena saya mengerjakan tetangga. Nah, itu nggak boleh. Karena usaha itu benar-benar pure harus mahasiswa. Oke. Ya. Di tim itu yang memang jadi di proposal jangan ngomong nanti dibantu oleh tetangga, penjahit atau mungkin sablon seperti itu. Kalau bisa tonjolkan memang ini tuh dananya itu misalnya anak-anak ini selama ini produksinya manual, terus untuk membeli mesin gitu bisa nggih Bu yang PKMK? Kalau mesin kayaknya kok ini ya, kayaknya kok nggak ada gitu, kayaknya nanti menjadi asetnya Dikti kembali ke Dikti takutnya Bu. Oh, oke.
Saya ada contoh proposal PKMK Bu nanti, tapi tahunnya udah lama. Nanti kalau memang mau lihat kayak apa yang bisa dituliskan nanti bisa saya bagi Bu. Tapi sudah beberapa tahun yang lalu saya pernah lolos PKMK, tapi juga nggak sampai timnas karena memang kalah di omset. Jadi Betul. hanya di pendanaan. Ya, ya begitulah. Jadi lika-liku ternyata banyak sekali. Jadi saya itu sekarang kayak sama Pak Edi khususnya karena yang sering lolos juga Pak Edi. Itu sering memetakan kira-kira apa yang menjadi penyebab gagal, apa yang menjadi penyebab judul ini tuh diminati oleh reviewer. Seperti itu kadang kita kaji bersama. Makanya sekarang saya sharing deh. Jadi kadang itu judul-judul yang kita anggap biasa itu bisa saja menjadi perhatian dari reviewer. Kadang seperti itu. Sehingga saya sekarang tidak berani memilah-milah ide dari mahasiswa. Jadi semua saya tampung Bu. Jadi beraninya cuma memberikan saran untuk diapakan seperti itu. Kalau dulu masih jangan ini seperti itu. Tapi sekarang nggak berani karena ternyata bisa jadi judul-judul yang biasa menurut kita itu malah yang lolos. Karena pandangan kita sama reviewer beda nggih Bu. Betul. Bisa jadi menarik untuk mereka. Nggih, leres. Oke. Oh iya, ini sekalian saya mumpung ketemu nih kalimat di panduan, saya kebetulan lagi scroll panduan terdahulu. Untuk in-kind itu loh Bu, jadi kan perguruan tinggi wajib menyediakan sekian persen dari total pendanaan untuk membantu PKM-nya mahasiswa. Nah, itu apakah juga di proposal sudah direncanakan? Maksudnya perguruan tinggi akan menyediakan ini untuk PKM saya atau itu nanti saja? Perlu ditampilkan enggak di proposal? Iya, perlu ditampilkan sesuai dengan yang di panduan. Jadi benar-benar kita ikuti pedoman. Kalau panduan meminta universitas itu memberikan sumbangsi 25%, ya kita tuliskan 25%. Walaupun nanti butuh tentu nih. Jadi anak-anak ini harus meminta in-kind macam apa ke kampus. Karena mereka kan juga bingung kan, saya harus bagaimana gitu, mungkin minta apa atau ini bisa dirupakan seperti apa gitu. Oh iya. Jadi bisa nanti akomodasi dituliskan aja seperti itu boleh Bu. Jadi nanti saya coba ini ya lihat proposal yang kemarin menuliskannya apa ya, maksudnya saya lupa poin-poinnya, tapi mereka tetap menuliskan sesuai dengan pedoman. Kalau pedoman meminta 25% dari universitas ya mereka menuliskan. Ya nggak tahu tapi nanti universitas menurunkan atau mencairkan itu atau tidak, monggo ditanyakan ke Bu Warida saja. Siap, saya butuh tipsnya saja sih Bu, harus menampilkan seperti apa atau macamnya apa in-kind itu biar anak-anak butuh pandangan kayaknya. Saya harus memasukkan apa sih di proposal gitu. In-kind itu seperti apa gitu. Setelah ini saya lihatkan Bu, bisa dituliskan apa begitu nggih? Siap-siap. Terima kasih Bu Rustu. Sami-sami. Nggih. Ini PKMK karakteristiknya adalah menciptakan kreativitas produk usaha yang berupa barang atau jasa. Jadi nggak harus produk, nggak harus berupa barang, tapi jasa juga boleh. Nah, dalam rangka menyediakan kebutuhan pasar. Kemarin ada yang buat laundry online, ada juga yang buat ojek muslimah, itu juga ada. Artinya nggak harus berupa barang. Jasa pun jika jasa pun jika memang itu menarik dan kreatif, kita bisa tindak lanjuti. Kemudian satu lagi, ajang aktivitas bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya inovatif, kreatif sebagai bekal berwirausaha. Artinya kalau bekal berwirausaha harus bisa menunjukkan profit usaha saat nanti didana. Nah, ini karakteristik PKMK-nya, idenya harus didahului analisis kebutuhan. Jadi harus analisis pasar terlebih dahulu. Kira-kira yang diminati pasar itu apa? Sasaran pasarnya mana? Apakah kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah, atau mungkin siswa, atau mungkin masyarakat umum, atau mungkin anak-anak, itu harus supaya kita nanti bisa menunjukkan itu di latar belakang. Kenapa kita mau usaha itu? Kemudian ada juga relevansinya yang tinggi terhadap terbukanya peluang mendapatkan keuntungan tadi. Jadi jangan sampai membuat produk usaha yang teman kita sendiri nggak mau pakai gitu nggih. Karena anak-anak mahasiswa sekarang itu terlalu percaya diri ya. Sehingga kadang itu buat keripik dari mungkin gedebok gitu nggih. Itu tuh menjadi suatu hal yang kreatif gitu ya. Padahal kalau kita sendiri disuruh makan itu nggak mau. Artinya memang
uji klinis, bukan uji klinis ya, uji coba itu harus dilakukan dulu terhadap orang-orang terdekat kita. Jika orang-orang terdekat kita memberikan respon positif, kita bisa lanjut. Tapi kalau sudah ada yang kritik, oh ini udah banyak, oh ini nggak enak, oh ini aman nggak, ngeracunin nggak, kita harus mulai introspeksi. Oh berarti ada yang harus diimprove di ide usaha. Jadi jangan pernah menutup saran masukan dari orang lain. Ya. Seperti itu. Kadang itu ada yang buat nugget dari jantung pisang. Nah, kita sendiri suruh makan nggak mau. Nah itu apa harus dilanjutkan gitu? Karena terkadang seperti itu Bu Elana. Maksudnya itu buatnya menurutnya sudah kreatif, tapi kadang kita sendiri ragu untuk membelinya aja. Sehingga kayak gitu itu disarankan di pending atau di input lagi. Kemudian karakteristik yang lain mengutamakan solusi tantangan intelektual yang mendasari lahirnya komoditas usaha baru dan juga unik. Kemudian komoditas usaha yang diciptakan harus merupakan jelmaan penguasaan impact ya, sehingga kalau bisa itu ya dari akuntansi itu kira-kira apa yang bisa dimasukkan ke dalam usahanya itu muncul sedikit seperti itu. Nah ini ketentuan umum PKMK dari pedoman yang sebelumnya nggih. Yang tidak terikat bidang ilmu ya, jadi boleh dari prodi apapun. Berangkat dari masalah kekinian ya. Kemudian berorientasi pada keuntungan. Nah, ini pelaku utama adalah mahasiswa. Nah, ini nanti bisa dilihat di materinya sudah saya underline dan mohon ini diikuti karena takutnya nanti di dalam proposal skill yang bantu adalah penjahit, penyablon atau apa itu kalau bisa di. Lanjut ke PKMM atau PKMPM. Bentar. Di sini intinya kalau PKMM itu adalah mitranya adalah mitra non-profit. Kalau mitranya non-profit itu berarti nggak boleh yang sudah memiliki penghasilan tetap. Ya, jadi kalau bisa mitranya non-profit, non-produktif itu yang kita sasar. Kemudian kriteria keilmuan itu tidak terikat bidang ilmu. Ya, di sini boleh dari program studi apapun mengusulkan judul yang tidak sesuai dengan bidang ilmu itu boleh kalau di PKMPM. Topiknya itu tidak dibatasi, kaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Ya, berangkatnya pokoknya semuanya itu harus masalah kekinian berangkatnya. Dan biasanya mengacunya ke SDGs. Ya, SDGs 2030. Nah, nanti saya akan bagikan juga apa saja poin penting di SDGs dan nanti Anda bisa ngambil beberapa di antara topik-topik itu. Nggak usah berangkat dari yang lain. Kemudian ini tujuannya menghadapi atau memberikan solusi kepada persoalan yang dihadapi masyarakat non-profit atau non-produktif tadi. Dan ini tidak berorientasi profit, tidak ada yang namanya omset, enggak ada. Kemudian ini nanti juga diperlukan surat pernyataan kesediaan bekerja sama antar pengusul dan juga kelompok sasaran. Ya, bisa saja yang sering lolos tuh PKK, ibu PKK, kemudian Karang Taruna, kemudian siswa SLB ya atau anak inklusi, kemudian pemuda dengan masalah hukum, kemudian apalagi ya ODGJ saya pernah juga. Jadi kalau bisa ya non profit ya. Kemudian kalau nanti adik-adik ada lingkungan yang juga karena itu juga bisa, yang jelas di sini yang mitranya harus non-profit untuk PKMPM. Ya, kalau memang nanti adik-adik Bu ada pertanyaan, petani itu non-profit atau tidak? Pedagang, jawabannya adalah tidak. Jadi petani itu adalah produktif nih, sehingga tidak masuk ke dalam mitra non-profit. Kalau ingin mitranya adalah kelompok tani, kemudian kelompok UMKM itu masuknya ke PKM apa? Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Itu nanti bukan masuk ke sini, tapi masuk di tim yang lain. Nah, kalau ini adalah PKMPI. Di sini sasarannya adalah masyarakat produktif, nggih.
di mana nanti bisa dicari mitranya dari toko, industri rumahan, UMKM tadi nggih, pedagang kaki lima atau koperasi, yang tujuannya ini adalah memberikan nilai tambah nggih. Jadi misalkan kemasan industri rumahan itu masih biasa, kemudian adik-adik memberikan inovasi ke kemasannya sehingga lebih bagus, itu masuknya ke PI. Oke. Ini produknya, produk iptek, kemudian lingkungan iptek, surat pernyataan juga dibutuhkan ya. PI ini hampir sama dengan M, kalau M non profit, kalau ini mitranya adalah mitra profit. Nah, kalau KC itu karya cipta, ini adalah bagaimana mahasiswa itu mewujudkan ide konstruktif tadi berbasis karsa, nalar ya. Kemudian ini juga harus menimbulkan manfaat bagi pihak lain, harus berangkat dari masalah yang memang dihadapi oleh masyarakat. Nah, di sini untuk produknya itu sudah berada pada skala siap pakai. Harus ada uji klinik, uji lab, uji apa ya, tergantung produknya apa nggih. Sehingga benar-benar harus sudah skalanya siap pakai dan juga fungsional. Kalau membuat mesin bisa difungsikan. Misalkan mau buat mesin pemotong kerupuk atau apa itu boleh dikaji. Nah, ini dalam melaksanakan program ini dalam PKM KC ya khususnya, ini tidak diperbolehkan lagi ada tahapan penelitian. Jadi nanti tidak ada metode atau tahapan penelitian terkait rancangan dan pengembangan produk karena produknya sudah siap pakai. Kemudian di dalam PKMKC ini menekankan keaslian ide atau minimal modifikasi produk yang sudah ada dan bukan menggunakan atau menerapkan karya yang sudah ada. Ini KC. Ini proposal KC yang bagus ya, mutakhir, metode yang mendukung, pemanfaatannya tinggi, kreatif. Jadi memang benar-benar useful si produk KC ini. Itu poinnya. Nah, kalau GFK ini gagasannya harus futuristik, visioner ya. Dan ini untuk merealisasikan itu dibutuhkan waktu panjang. Ya, jadi kalau bisa saya katakan ini merupakan ide-ide gila dari mahasiswa yang sekarang disampaikan ke orang mungkin gitu ya. Nah, itu ide-ide itu yang nanti bisa ditindaklanjuti di PKM GFK ini. Sebagai contoh apa? Misalkan membuat pemukiman di atas laut, perumahan di bawah tanah, mungkin gitu ya, atau sistem listrik, aliran listrik di bawah tanah, gitu ya. Jadi bisa direalisasikan tidak dalam waktu durasi kurang dari 5 tahun. Bisa dilakukan, saya cari bisa dilakukannya itu durasinya lebih dari 10 tahun. Jadi realisasiannya itu panjang, namun tetap bisa direalisasikan. Itu adalah GFK. Kemudian dampaknya itu sistematik atau berskala masif. Sebagai contoh dulu yang pernah lolos, ada yang membuat ide biar karena ada masalah kecelakaan pesawat terbang yang banyak, itu membuat satu sketsa atau gagasan di mana saat terjadi benturan atau apa, tempat atau kabin penumpang itu bisa lepas, kemudian bisa keluar parasutnya sehingga semua bisa landing dengan aman begitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga yang membuat perumahan di atas gedung kayak gitu, itu juga ada. Kemudian ada kawasan sport yang memang benar-benar didesain di mana di situ bisa latihan sport secara terintegrasi, itu juga ada. Tapi memang diperlukan apa ya? Kalau saya kurang bisa menjelaskan secara detail ya karena di situ grafisnya juga harus oke, kemudian hitung-hitungan secara nanti bangunannya seperti apa itu harus rigid ya, sehingga kalau misalkan memang adik-adik ingin masuk ke gagasan ini atau PKM ini, adik-adik bisa menggandeng misalkan dari teknik informatika yang paham atas apa mungkin digitalnya seperti itu ya, harus menggandeng teman yang bisa menggambar juga, mendesain seperti apa nanti impian atau bayangan adik-adik seperti itu. Dan ini sangat mungkin bisa dilakukan karena ini juga pernah lolos di UNIPMA ya, ini bimbingannya Pak Edi dulu, tapi nggak sampai dapat medali, tapi sudah sampai BIMNAS juga. Jadi benar-benar gagasannya itu gagasan yang mungkin sekarang kalau kita sampaikan nggak mungkin terjadi gitu. Ya sebagai contoh, mungkin 20 tahun yang lalu kita nggak berpikir kalau jam tangan itu bisa buat
video call gitu ya. Tapi sekarang terjadi. Nah, itu contohnya seperti itu. Mungkin di 30 tahun yang lalu tidak ada yang namanya mobil listrik, tapi sekarang ada. Nah, itu contohnya. Itu adalah contoh PKM GFK. Adalah gagasan-gagasan yang bisa Anda pikirkan sekarang, tapi direalisasikannya mungkin jangka panjang seperti itu. Cara mendapatkan ide ini bagaimana? Ya sering nonton film ya, yang mungkin animasi atau apa yang mungkin gagasannya itu belum ada di dunia nyata, tapi adik-adik bisa, oh ini bisa loh diterapkan. Nah, bisa itu nanti kan ke proposal GFK. Sebenarnya ini paling seru menurut saya. Jadi kan ini imajinatif ya, tapi yang lolos belum banyak. Ini sebenarnya hanya imajinasi liar adik-adik, tapi benar-benar bisa direalisasikan. Kalau memang bisa mewujudkan produk PKM GFK itu saya rasa keren dan saingannya tidak begitu banyak ya, sehingga bisa dicoba kalau memang punya ide seperti itu. Nah, ini visinya konsep perubahan atau pengembangan. Nah, kemarin yang lolos apa ya? Oh iya, deteksi koruptor. Jadi ada dari prodi hukum kalau nggak salah, program studi hukum itu membuat satu alat detektor koruptor sehingga nanti koruptor itu teridentifikasi gitu nggih, tidak perlu di tes apapun, itu langsung masuk ruangan apa dia sudah teridentifikasi. Nggak tahu itu seperti apa prosesnya atau proposalnya, tapi itu juga salah satu judul yang lolos kemarin. Oke, nanti kita juga akan amati judul-judul GFK yang lolos 2002 itu seperti apa. Lanjut ke VGA ya. Ini juga berangkat dari masalah di SDGs ya. Diperkenalkan juga berbeda ilmu. Nah, di sini mengelola imajinasi, persepsi, dan juga nalar mahasiswa. Memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif. Ini hampir sama, kalau ini video basisnya. Kalau GFK tadi adalah gagasan ya. Kalau ini nanti berupa video. Jadi nanti hasilnya adalah membuat sebuah video yang konstruktif dan juga futuristik tadi. Jadi benar-benar divisualisasikan. Nah, tadi sering saya sampaikan SDGs gitu ya. Nah, SDGs apa toh? Sustainable Development Goals. Di sini adalah pembangunan berkelanjutan yang memang dicanangkan oleh pemerintahan Pak Jokowi ya untuk 2030. Di sini ada 17 aspek dan adik-adik nanti bisa mengambil salah satu aspek untuk dikupas. Kira-kira ada masalah apa di salah satu aspek di SDGs ini. Nggak usah lari-lari ke yang lain, fokus ke sini saja berangkatnya. Karena ini sudah saya terapkan, kalau berangkat dari sini itu lebih tepat sasaran seperti itu. Karena saya lihat nih contohnya ya, tanpa kemiskinan ini bisa dikupas dan bisa dihasilkan PKMPM dan sebagainya. Yang saya lihat banyak lolos ini, air bersih dan sanitasi layak. Ya. Ini ternyata banyak sekali judul-judul PKM yang membawa nama air, sanitasi itu banyak. Dan ternyata benar, oh ternyata masih masalah SDGs itu menjadi fokus utama masalah-masalah yang memang perlu diselesaikan. Reviewer pun juga sepakat seperti itu karena yang lolos itu kebanyakan juga dari masalah yang ada di 17 aspek ini. Tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat, kemudian pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan juga sanitasi, kemudian energi bersih dan terjangkau, kemudian pekerjaan layak dan juga pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, kemudian berkurangnya kesenjangan, ini bisa ke sekolah inklusi ya, masuk ke poin 10. Kemudian kota dan pemukiman yang berkelanjutan, ini bisa di GFK atau VGK. Kemudian konsumsi dan juga produksi yang bertanggung jawab, penanggulangan penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, daratan, kemudian perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan juga kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, 17 poin ini nanti adik-adik bisa jadikan sebagai dasar untuk mencari permasalahan yang ada di 17 aspek ini sebagai upaya untuk membantu pemerintah mewujudkan SDGs. Jadi, saya ada beberapa judul yang di belakangnya itu saya tambahi untuk mewujudkan SDGs, untuk merealisasikan SDGs seperti itu, dan itu beberapa lolos sampai ke PIMNAS juga. Jadi kalaupun adik-adik mau ditekankan SDGs-nya juga boleh,
Atau kalau tidak, adik-adik fokus ke poin yang ada di SDGs. Itu salah satu clue yang bisa digunakan. Salah satu ide lagi, adik-adik bisa menambahkan kata-kata yang kekinian. 2022 yang saya amati dari judul yang lolos itu ada yang namanya IoT, Internet of Things. Banyak sekali judul yang menggunakan kata Internet of Things itu lolos. Salah satunya itu judul yang dari program studi pendidikan biologi yang bimbingannya Bu Linda, itu juga ada IoT-nya. Artinya apa? Oh, ternyata reviewer itu juga tertarik dengan judul-judul yang mengandung unsur kekinian gitu ya. Apa yang lagi in saat ini? Nah, itu kita pakai. Itu salah satu tips ya, Dek. Nah, ini kalau adik-adik ingin cari tahu atau ingin terinspirasi dari judul-judul yang sudah ada, ini boleh. Ini ada saya sampaikan contoh PKM yang lolos PIMNAS dari beberapa skim. Ini contoh PKMK. Nah, coba adik-adik perhatikan di sini. Dari contoh yang saya sampaikan di slide, ini menurut adik-adik kenapa mereka bisa lolos? Kalau K ini ternyata kalau dilihat, ini selain profit saya yakin ya di dalam saat presentasi itu ada profit, tapi kan kalau proposal belum muncul ya profitnya. Kita lihat di sini, ini adalah satu bentuk yang kreatif. Contohnya sendok edible dengan kandungan bayam. Sehingga dia memunculkan satu ide kreatif, tapi saya yakin berangkatnya dari masalah. Masalahnya apa? Mengurangi sampah alat makan plastik sekali pakai. Berangkatnya masalah. Kemudian yang kedua, berangkatnya juga masalah. Apa masalahnya? Upaya pencegahan stunting. Oh, ada masalah stunting. Berarti Mori Biskuit ini untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga juga pasti muncul di judul itu masalahnya. Sebagai upaya mencegah pencemaran ekosistem air. Nah, yang tadi ada di poin berapa? Ekosistem air adik-adik di SDGs. Nah, itu bisa diangkat, masukkan ke judul. Akibat limbah deterjen. Kemudian ini juga upaya pengurangan limbah cair. Nah, air-air ini banyak sekali kemarin yang lolos. Dry bath. Kemudian Fermibox ini yang dari Unipma, dia ada IoT-nya, Internet of Things-nya, dia membuat pengelolaan sampah. Kemudian ini ada Storybook sebagai media edukatif. Saya yakin di dalamnya ini mengupas bagaimana permasalahan permainan edukasi anak yang kurang saat ini ya. Itu ada juga di poin SDGs. Kemudian di sini berangkatnya dari apa? Solusi bisnis cerdas cintai bumi. Nah, ada berangkatnya dari apa? Alam ya. Pengolahan alam tadi ya. Sehingga di sini juga menjadi masalah yang ingin diatasi oleh pemerintah sehingga inovasi deterjen Pol ini juga lolos ya didanai dan juga bahkan lolos PIMNAS. Jadi ada beberapa contoh PKMK di sini kalau kita bisa garis bawahi, dari bisa catat, munculkan masalah yang ingin ditangani di dalam judul. Jadi jangan sekedar menunjukkan keripik bayam gitu jangan, tetapi untuk apa? Sebagai upaya untuk apa itu harus muncul juga. Walaupun nanti saat sudah lolos didanai, adik-adik harus berkompetisi untuk mendapatkan profit yang banyak untuk PKMK seperti itu. Kemudian RSH ini contohnya. Ini pengaruh faktor pembentukan kemandirian belajar. Ini saya ambilkan contoh yang memang masih bisa kita jamah gitu nggih. Jadi masih di pendidikan, kemudian masih di psikologi gitu ya. Kalau yang sudah mengandung unsur bahasa Latin saya nggak masukkan di contoh adik-adik karena yang ini beberapa yang bisa kita ikuti aja. Ini ada persepsi dan minat generasi muda terhadap profesi pengrajin suci. Nah ini. Kemudian Teach Smart, panduan digital, kemudian pengaruh penerapan PBL berbasis. Nah ini bisa ya, ini problem based learning berbasis kearifan lokal, kemudian analisis pengaruh. Ini sebenarnya biasa semuanya, tapi yang tahu ini adalah fak masing-masing ya. RE saya yakin juga adik-adik dan juga dosen pembimbing yang lebih tahu nanti. Nah, untuk PI ini contohnya, IoT muncul lagi, Internet of Things-nya muncul lagi. Ini PKM-PM. Anda perhatikan di sini. Kalau K tadi kan juga harus berangkat dari permasalahan. Produknya harus bisa mengatasi masalah. Kalau M seperti apa? Anda perhatikan di sini. Lighting system, ini PKM. PI kok PM. IoT muncul lagi, meningkatkan produktivitas dan animal welfare broiler ya, saya susah menyampaikannya. Nah, ini juga sistem alokasi air lagi muncul. Jadi memang
Saya lihat ini berangkatnya dari masalah SDGs semua, Adik. Ya, jadi nanti sebelum Adik menentukan tujuan, Adik bisa cari masalah SDGs itu apa saja yang masih terjadi saat ini. Kemudian ini PKMKI, ada inovasi pop-up book, ada alat pembersih sisik, ya. Ini kalau karya inovasi ini memang benar-benar produk ya hasilnya, tapi tidak harus produk, ini juga ada aplikasi, jadi jasa juga boleh. Ini GFT, nah, GFT gagasan kan, ini contohnya yang saya sampaikan, idenya ide yang memang belum bisa belum dapat direalisasikan sekarang. Contohnya penerapan teknologi virtual reality sebagai inovasi dalam pembaruan e-commerce ya. Virtual reality itu kan nggak usah touch, beneran dari jauh udah bisa gitu ya. Kemudian Green Energy Nation, sistem kawasan pengembangan green full dalam mewujudkan swasembada energi. Nah itu Open World ini apa? Sebagai sarana pentas budaya. Kemudian sistem pemberantasan korupsi ya yang kemarin lolos ya, berbasis teknologi blockchain ya. Kemudian ada Star City, konsep kota bawah laut berbasis kemandirian energi. Ya, ide-idenya memang mungkin kalau kita bisa katakan apa bisa terwujud seperti itu ya, tapi ternyata memang judul-judul seperti ini yang masuk ke dalam skim GFT. Next ini PKMKC. Karya cipta, ini contohnya ada deteksi alat pelindung diri, ada smartphone sebagai alat pendeteksi perubahan kondisi kualitas air lagi muncul ya. Yang kemarin tuh banyak sekali air listrik yang saya ini ya, masalah air, masalah listrik, masalah alam itu yang bisa menjadi masalah-masalah yang banyak lolos ya. Jadi solusi dari masalah-masalah itu yang banyak lolos ya kemarin. Nah, sekarang dari apa yang tadi Bu Ruslu sampaikan, contoh judul, kemudian kunci-kunci apa yang perlu Adik pikirkan ya. Salah satunya adalah SDGs tadi ya, masalahnya harus berangkat dari SDGs. Waktunya masih 3 menit ya. Saya lihat jam dari tadi. Sudahkah terpikirkan ide PKM adik-adik? Halo? Ya, Bu Ruslu. Sudahkah terpikir? Saya pikir ditinggal Bella. Sudahkah terpikir ide PKM adik-adik? Ditanya itu loh, ayo. Sama aja ini. Jadi ya, pun masa saya yang menyamar jadi adik-adik ini? Saya yang jawab. Jadi bagi adik-adik nanti yang lolos timnas Bella. Nah, makanya. Iya, kayak gitu. Gimana ini? Iya, ayo adik-adik kumpulkan energi semangatnya. Nah, kalau udah dapat ide, sekarang aja dituliskan. Jadi jangan nunggu, karena ide itu munculnya tidak terduga adik-adik. Kadang di kamar mandi muncul, kadang saat jalan-jalan, ngobrol sama Mbah He, ketemu tonggoni, ngerumpi sama ibu-ibu RT, ya itu ya akan bisa muncul ide-ide. Biasanya overthinking, Bu. Anak-anak umur sekian overthinkingnya mau tidur biasanya. Oh, tapi iya. nggak tahu kenapa nggak arahnya nggak PKM itu kayaknya bukan. Tapi update story. Ya. Arahnya nggak tahu ya. Itu bisa dari mana saja, kapanpun, ya, dengan siapapun, saat ngobrol, saat kuliah, saat mandi mungkin. Kadang itu saat ibadah itu ya Bu, saat sholat itu malah ide-ide itu muncul ya. Siapa yang bisa kayak gitu. Nah, kalau sudah menentukan 5W1H-nya, nah, nanti diskusi sama dosen biar dibantu mengarahkan ke skim mana adik-adik ini ya. Kemudian buat outline. Jadi nulis ya, udah punya draft semua ya, keren. Kalau udah buat outline nanti tinggal bimbingan-bimbingan. Nah, ini strategi yang memang harus ada di garis bawahi. Yang pertama, format penulisan sesuai dengan pedoman. Ini harga mutlak, nggak boleh di skip. Karena kalau ini tidak diindahkan, sebagus apapun ide adik-adik, sebagus apapun proposal yang adik-adik tulis, itu nggak akan direview sama reviewer. Karena formatnya tidak sesuai dengan pedoman. Ya, ini harus dicatat baik-baik. Kemudian minimalisir kesalahan dalam sistematika penulisan tadi ya, baik dari halaman, spasi, apapun, sekecil apapun, tolong diminimalisir. Kemudian gunakan bahasa yang benar,
Jadi bahasanya ya jangan kayak bahasa sehari-hari, tetap gunakan bahasa baku. Kemudian temanya harus aktual dan juga inovatif. Ini juga penting. Kemudian solutif dan juga aplikatif. Solutif kenapa? Karena berangkatnya harus dari masalah. Sehingga adik-adik harus memunculkan solusi dari masalah itu. Tidak berangkat dari ide saja, tapi harus ada masalahnya. Satu lagi, biasakan menulis. Nggak ada salahnya adik-adik yang semester 2 ya sekarang, 1 itu mulai menulis sekarang ya, misalkan belum lolos sekarang, saya yakin itu akan apa ya, ada momen di mana adik-adik itu akan menghasilkan tulisan yang bagus. Karena salah satu mahasiswa saya di akhir semesternya, di semester 7 dia lolos, semester 8 udah lulus itu dia lolos lagi. Ya, dan itu sudah mengidam-idamkan lolos didanai dan lolos PIMNAS itu dari semester 1. Tapi dia terus mencoba. Tapi kita nggak tahu hasilnya itu kapan muncul ya, sehingga jangan pernah insecure untuk mencoba menulis. Karena saya yakin kalau adik-adik mau berusaha, itu akan ada hasil di depannya. Nah, ini ketentuan umum dari yang kemarin. Ini sekarang nggak boleh pakai akronim adik-adik. Jadi harus benar-benar kata atau kalimat yang ya memang baku begitu ya. Kemudian judulnya maksimal 20 kata. Dan proposalnya maksimum 10 halaman plus dapus ya. Jadi sudah termasuk daftar pustaka itu maksimal 10 halaman. Kemudian nanti penamaan filenya juga ada ketentuannya. Kemudian fontnya 12. Spasinya 1,15. Ini saya sampaikan supaya nanti adik-adik terngiang ya saat mau menulis. Oh iya kemarin berapa ya mau buka pedoman gitu ya. Karena kayak gini aja diatur pedoman. Kemudian kertasnya A4, margin kiri 4, kanan atas bawah itu 3. Halaman kelengkapan sampul seperti daftar isi itu diberi nomor I dan diletakkan pada sudut kanan bawah. Itu juga mutlak. Nggak boleh ditaruh tengah, atas atau mana, harus kanan bawah. Kalau halaman utama yang dimulai dari pendahuluan ya sampai lampiran ya, itu diberi angka 1, 2, biasa angka Arab 1, 2, 3 yang diletakkan pada sudut kanan atas. Nah, ini juga poin yang memang harus dicatat oleh adik-adik. Sehingga nanti adik-adik tidak keliru. Kemudian cover itu nggak apa-apa saat bimbingan, saat review UNIPMA itu tetap dituliskan covernya karena untuk memberikan informasi terkait judul adik-adik, tapi nanti pas mau unggah itu nggak pakai cover, jadi dimulai dari daftar isi ya. Itu yang bisa saya sampaikan, ini kunci ya memenangkan kompetisi. Tadi yang pertama adalah pedoman, kreativitas ide harus kuat, materinya harus kuat, luarannya itu juga harus ada dan useful. Manfaatnya itu ada. Jadi benar-benar adik-adik memberikan solusi dari masalah yang ada. Dan masalahnya kalau bisa berangkat dari SDGs, karena SDGs kan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah. Sehingga kalau adik-adik membantu itu, pemerintah lebih welcome untuk memberikan dana. Karena adik-adik membantu pemerintah untuk mewujudkan SDGs tadi. Mungkin itu, terima kasih ya atas waktu yang diberikan, sudah lebih dari 1 jam. Ini sedikit dari Bu Ruswa untuk adik-adik. Bahwasanya belajar di perguruan tinggi itu tidak semata tentang perkuliahan saja, tapi juga tentang seberapa besar adik-adik berani keluar dari zona nyaman untuk mencari pengalaman baru sebagai bekal masa depan yang gemilang. Itu ya, Dek. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Restu Lusiana yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik dan bermanfaat ini. Selanjutnya kepada para peserta, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaan melalui chat Zoom dengan format nama pertanyaan. Atau juga bisa bertanya secara langsung. Kok sepi? Adik-adik. Biasanya Bu Elana yang tanya, Bu. Nyusun nanti Bu Elana. Iya, kok sepi nih adik-adik?
Saya sudah rame dari tadi nih. Kan nggak Iya, enak dipanggil adik-adik, saya yang muncul. Iya. Mungkin itu Bu Ella, apa proposal adik-adik bisa ditunjukkan judulnya. Kayak sebentar. Silakan yang mau bertanya. Sepi Bu Ella. Kenapa, Bu? Kok sepi yang bertanya Bu Ella? Sebentar ya Bu Ella. Tahu ini. Di kolom chat, Mbak. Oh iya, Oh, ada sudah tiket. ada nih. Baik, Ibu, ini sudah ada satu pertanyaan di kolom chat. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Anissa Febri. Terima kasih Mbak Anissa. Artinya Mbak Anissa ini sedikit banyak memberikan atensi, nggih. Bu Elana bisa dicatat ini namanya Mbak Anissa ini bisa dijadikan ketua. Nggih, karena salah satu indikator di mana kita bisa melihat mahasiswa itu mau menyusun atau tidak itu ya dari minatnya ya. Mau bertanya itu salah satu indikator. Oh, ini kayaknya mau. Ini saya jawab dulu, nggih. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam berpikir kreatif? Nah, ini kreativitas itu kan nggak bisa nggak bisa kita tentukan akan keluar gimana. Hambatannya itu kita kadang tidak mau sharing dengan orang lain, nggak mau searching, nggak mau ngobrol, itu hambatannya, Mbak. Saat Anda, Mbak Anissa, nanti ngobrol sama orang, kemudian mengamati observasi lingkungan, itu saya rasa dan yakin akan muncul ide-ide kreatif. Jadi hambatannya saya rasa nggak ada kalau kita mau mencari gitu, nggih. Jadi kita bisa sharing, bisa observasi, bisa ngobrol dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, ya itu bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan untuk memunculkan kreativitas saat Mbak Anissa mau. Ya, dari masalah. Ini aja Mbak Anissa, misalkan Mbak Anissa kesulitan untuk mencari kreativitas atau memunculkan ide kreatif, masalah aja, dicari masalah yang in saat ini apa, di list ya. Kemudian dari masalah itu coba Mbak Anissa jawab, kira-kira solusi apa yang bisa diterapkan, itu nanti muncul kreativitas. Di list saja. Oh, masalah Ibu menyapu setiap hari pagi sore. Itu membuat Ibu capek, contohnya gitu ya. Nah, dari situ nanti Mbak Anissa bisa berpikir, gimana ya menciptakan robot pembersih lantai yang sehingga nanti Ibu nggak perlu nyapu. Nah, itu mungkin salah satu contoh. Berangkatnya nggak usah masalah jauh-jauh, masalah di lingkungan Mbak Anissa sendiri saja. Itu nanti akan meminimalisir hambatan dalam memunculkan kreativitas. Kemudian ini Mbak Muhayyina mengenai bagaimana memunculkan ide yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat agar dapat lolos dalam PKM. Tadi sudah saya sampaikan, Mbak Muhayyina, berangkat dari 17 SDGs tadi. Coba Mbak Muhayyina fokusnya atau tertarik di sebelah mana? Misalkan pendidikan. Coba Mbak Anissa googling, browsing, masalah di pendidikan itu apa saja? Nah, mungkin kesenjangan sosial atau mungkin kurang meratanya pendidikan di daerah 3T gitu nggih, atau mungkin ada di daerah tertentu yang belum tersentuh oleh pendidikan yang layak, itu bisa menjadi masalah kan Mbak. Nah, dari situ Mbak Muha itu bisa menjawab permasalahan itu kira-kira bisa diatasi seperti apa ya. Nah, dari situ akan muncul kreativitas idenya. Nah, berangkatnya dari SDG saja Mbak, itu 17 itu banyak. Dan 17 itu di dalamnya itu ada banyak poin. Sehingga nggak perlu Mbak Muhayyina ini mencari ide-ide di luar, fokus saja ke 17 SDGs, kemudian amati beberapa di antaranya. Begitu nggih Mbak Muha? Kemudian tadi sudah muncul risol, mana risolnya nggih? Tadi siapa yang share? Boleh dimunculkan lagi, Mbak Panitia? Monggo, atau ibu-ibu dosen yang sudah mereview proposal yang ada dari adik-adik ini, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini datanya rekapitulasi tanpa judul. Saya hanya melihat skim saja ini. PKMK, PKMPM, PKMAI. Oh, hanya 3 skim yang sudah terkumpul.
Oke, mungkin dari risol tadi ya Bu yang saya sempat baca, nggak tahu tadi belakangnya apa, tapi saya lihat risol depannya. Kalau Iya, bisa, proposalnya Mbak Anissa tadi. Proposalnya Mbak Anissa dan Mbak Safa kelompok 5 kalau tidak salah. ya judulnya apa? Silakan. Halo, Mbak Safa. Mbak Anissa. Saya harus mencari dulu nih di kolom. Ya, ya. Mungkin ini sedikit sharing ya. Kalau memang ini risol gelatin, menu healthy frozen food menjadi teman ngemil menjaga kesehatan mental. Oke, jadi permasalahannya apa di sini? Kesehatan mental misalkan ya. Coba dicari Mbak siapa ini? Mbak Ya tadi Mbak Anissa sama Muhayina. ya, Mbak satu Anissa. grup Mau saya ternyata. panggil Mbak Elana yang tadi. Dulu nggak apa-apa Kak dong. Saya yang ini loh, Bu Elana. Ya, jadi di sini boleh, tapi tolong diperhatikan. Kesehatan mental itu apakah menjadi salah satu masalah sekarang? Kalau iya, cari istilah